Di abad ke-6 sebelum Masehi, seorang filsuf bernama Heraklitus lahir dan menetap di Efesus, sebuah kota di pantai Ionia di Asia Kecil. Heraklitus lahir sebagai seorang aristokrat, tapi ia lebih memilih menyendiri dan merenung tentang dunia. Ia lebih memilih duduk dan membaca dirinya sendiri di tengah kesendirian. Tulisan-tulisannya dikenal sangat sulit dipahami, amat gelap, dan sungguh pesimis, sampai ia dijuluki dengan istilah The Weeping Philosopher, atau filsuf yang menangis. Satu kali, ia menyadari bahwa warga Efesus di tempat kelahirannya mengusir sahabat kesayangannya keluar kota. Hal itu membuat Heraklitus marah dan menyumpahi warga Efesus dengan berkata, "Wahai orang-orang Efesus, yang muda dan yang tua, lebih baik gantung dirimu dan tinggalkan kota untuk anak-anak muda yang belum memiliki jenggot." Ia mengatakan, kecerdasan atau pemahaman macam apa yang mereka miliki? Mereka hanya percaya kepada para tokoh masyarakat dan menjadikan mereka sebagai guru mereka, tanpa tahu bahwa banyak dari mereka itu yang tidak benar bertindak dan berpikir. Tampaknya Heraklitus mencerminkan sikap aristokrat yang meremehkan orang banyak dan lebih menyukai kekuasaan segelintir orang bijak. Oleh karena pengusiran itu, Heraklitus menjadi benci dengan manusia, sehingga ia disebut sebagai misantropis pertama di dunia. Lalu, bagaimana Heraklitus memahami dunia dan apa pandangannya tentang itu? Pandangan yang paling terkenal dari Heraklitus adalah pendapatnya bahwa segala sesuatu berubah pada Rikeudenmen. Dengan kata lain, sesuatu yang tetap itu tidak ada karena yang selalu ada adalah perubahan itu sendiri. Heraklitus mengatakan bahwa semua hal akan pergi, lenyap, dan menghilang. Semuanya tidaklah tetap dan senantiasa berubah. Seperti analogi yang diberikannya, tak seorang pun pernah menginjakkan kaki di sebuah sungai untuk yang kedua kalinya, karena itu bukanlah sungai yang sama, dan ia sendiri bukanlah manusia yang sama. Perubahan adalah sesuatu yang abadi dan tidak akan pernah hilang, karena perubahan itulah yang menjaga keberlangsungan eksistensi hal-hal atau benda-benda di dunia ini. Implikasi dari perubahan itu adalah bahwa segala hal saling berlawanan satu sama lain, dan itulah yang menjaga kesatuan dan keberlangsungan semuanya. Konsep ini mirip dengan filosofi Yin Yang di Asia Timur. Maksudnya, siang dan malam adalah hal yang berlawanan, begitupun dengan musim dingin dan musim panas. Namun, siang harus ada dan melengkapi malam, begitu juga musim dingin harus melengkapi musim panas. Hal-hal yang berlawanan ini tidak mungkin terpisah, dan pasti selalu bersatu. Jika tidak, maka sesuatu itu menjadi tidak seimbang. Oleh karena sesuatu itu senantiasa berubah, maka hal-hal yang saling berlawanan itu mesti ada. Seperti yang dikatakannya, sesuatu yang dingin akan menghangat, yang panas akan mendingin, yang basah akan menjadi kering, dan yang kering akan menjadi basah. Maksudnya, segala sesuatu di alam semesta ini saling menggantikan satu sama lain dalam serangkaian transformasi. Hal-hal yang berlawanan itu dapat saling melengkapi dan kedudukan keduanya adalah setara. Ia ingin menekankan bahwa hal-hal yang berlawanan itu saling bertransformasi satu dengan yang lain. Lalu, apabila segala sesuatu berubah, mengapa alam semesta ini dapat berjalan dengan teratur? Karena pada dasarnya, perubahan yang ada disertai dengan sesuatu yang disebut logos. Logos adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu, termasuk manusia. Logos juga dipahami sebagai sesuatu yang material,
tetapi sekaligus melampaui materi biasa. Atas asas perubahan yang digaungkannya, Heraklitus pun menyimpulkan bahwa asal mula dari segala sesuatu adalah api, karena api adalah benda yang paling tidak kekal dan mudah berubah. Api adalah simbol dari perubahan dan proses yang selalu terus berlangsung dan tidak berakhir. Tatanan dunia ini sama dengan segalanya, akan selalu ada bagai api yang terus menyala. Segala sesuatu terus berubah satu sama lain, dan dengan inilah dunia akan selalu tetap stabil. Selain itu, beberapa literatur juga menulis bahwa api ini dapat dikategorikan sebagai Tuhan yang merupakan asal muasal segala sesuatu. Dunia ini adalah manifestasi dari aktivitas Tuhan yang dimana ia melambangkan transformasi dan proses yang senantiasa berubah. Implikasinya dalam masalah sosial, Heraklitus memandang perselisihan atau konflik sebagai upaya untuk mempertahankan dunia. Kita harus menyadari bahwa perang adalah hal yang biasa dan perselisihan adalah keadilan. Karena pada dasarnya, segala sesuatu terjadi berdasarkan perselisihan dan kebutuhan. Ia mengatakan bahwa perang adalah bapa segalanya dan raja segalanya, yang mewujudkan sebagian sebagai dewa dan sebagian lagi sebagai manusia, yang menjadikan sebagian menjadi budak dan sebagian lagi menjadi orang merdeka. Heraklitus menolak pandangan bahwa keadilan dirancang untuk menghukum pihak yang berlawanan atas pelanggarannya terhadap pihak lain. Menurutnya, pergantian antara konflik dan kedamaian adalah hal yang mutlak dan harus terjadi ibarat siang dan malam yang tak terpisahkan. Jika bukan karena pertentangan yang terus-menerus, tidak akan ada pergantian siang dan malam, panas dan dingin, musim panas dan musim dingin, bahkan hidup dan mati. Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa konflik dan perang bukanlah sebuah momen kehancuran, melainkan sebuah landasan yang diperlukan agar segala sesuatu dapat terjadi. Selain membahas tentang asas-asas alam semesta seperti yang sudah dibahas, Heraklitus pun menyampaikan satu ungkapan yang amat terkenal dan relevan hingga kini, yaitu ethos anthropoi daimon, yang berarti karakter seseorang adalah takdirnya. Bagi Heraklitus, karakter seseorang dibentuk oleh kebiasaannya sehari-hari dan bagaimana ia berperilaku dalam menghadapi kehidupan. Seseorang yang memiliki karakter kuat dan bijaksana akan membentuk nasibnya sendiri, sementara mereka yang tidak memiliki kendali atas karakternya akan terombang-ambing oleh keadaan. Menurut Heraklitus, karakter seseorang atau ethos adalah penentu utama dari takdir atau nasibnya, atau daimon. Hidup manusia tidak dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal atau intervensi dewa-dewi, tetapi oleh karakter dan tindakannya sendiri. Dalam konteks ini, ethos anthropoi daimon mengajarkan bahwa manusia dapat mengendalikan hidupnya dengan membangun karakter yang baik, yang pada gilirannya menentukan jalan hidupnya. Jelas, membangun karakter yang baik itu tidak terbangun dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang panjang dan bertahap. Memang diperlukan kesabaran yang tinggi untuk membentuk karakter yang baik. Namun, pertanyaan bagi kita adalah, maukah kita berjuang dalam membentuk karakter yang baik itu? Di akhir hidupnya, Heraklitus menderita penyakit dropsy, yaitu penumpukan cairan di dalam tubuh yang kemungkinan besar berkaitan dengan gagal jantung atau ginjal. Penyakit ini menyebabkan tubuhnya membengkak, dan pada zaman itu belum ada pengobatan yang efektif. Satu kali ia mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, karena memang ia tidak percaya pada dokter yang disebabkan karena pemikiran misantropiknya. Disebutkan bahwa untuk menyembuhkan penyakitnya,
Ia menutup dirinya dengan lumpur sapi atau pupuk kandang dengan harapan panas dari bahan tersebut akan menarik keluar cairan berlebih dari tubuhnya. Namun, pengobatan ini justru memperparah kondisinya. Setelah membalut tubuhnya dengan lumpur, ia pun menjadi kaku dan tidak dapat bergerak, sehingga mati dalam kesakitan. Heraklitus adalah seorang filsuf yang luar biasa. Pemikiran-pemikirannya tentang alam semesta turut menjadi pembelajaran hingga kini. Hidupnya adalah penggambaran hidup yang begitu tragis, sunyi, dan menderita. Akhir hidupnya pun penuh dengan penderitaan. Walau begitu, warisan filosofinya tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat ini. Terima kasih.